adik-adik. Wah, Kak Lauren hari ini cerah banget ya kayaknya. Kayaknya lagi terang banget nih Kak. Ya terang banget. Kak Lauren juga hari ini kayaknya lagi bahagia banget nih. Jelas dong Kak, kan mau melayani Tuhan Kak. Kita mau sama-sama ibadah Kak. Wah, kalau adik-adik gimana kabarnya nih? Aku yakin, kakak yakin nih adik-adik juga pasti semangat buat muji Tuhan ya Kak Lauren ya. Iya dong Kak. Oke, yuk adik-adik. Aku ajak kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah Tuke hari ini. Semuanya gak ada yang boleh buka mata. Oke, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa. Engkau masih membangunkan kami di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kami tidur Tuhan. Dan sekarang kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Yuk yang siap memuji Tuhan kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sekarang Kakak mau tanya nih, siapa adik-adik yang siap buat kita sama-sama tinggal di dalam Tuhan? Bisa lambaikan tangannya, aku Kak. Oke Kakak mau ajak buat kita sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Ayo Kak. Mari sorakan oh ya adik-adik. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Mari sama-sama katakan oh, 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 Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau.
buat kita sama-sama lebih lagi melompat buat Tuhan, amin. Amin. Yang siap bisa kasih tepuk tangan yang terbaik. Pilihanku. Mari sama-sama bertepuk tangan adik-adik. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Maka ajak buat kita sama-sama melompat buat Tuhan Yesus. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Maka mau ajak buat kita sama-sama nyanyi lagu ini lebih semangat lagi, amin. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan tak mau. Tak mau ku hidup bagi
baik buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak ajak kita mau lebih lagi serius sama Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak kita yang mau angkat tangan. Kita mau angkat tangan buat Tuhan. Karena Tuhan itu udah baik banget sama kita semua. Karena Tuhan itu selalu beserta sama kita semua. Tuhan gak akan ninggalin kita sendirian. Maka itu yuk adik-adik, kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yuk adik-adik, yang mau kakak ajak kita mau nyanyiin pujian ini. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan
percaya bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami. Engkau selalu ada di dalam kami Tuhan, yang mau lebih lagi mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Kakak Tuke yang akan menyampaikannya, Engkau yang berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, Engkau yang berkati lidah bibirnya sehingga apapun yang keluar dari mulut, lidah, mulut, bibirnya Tuhan, itu semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau yang berikan kata-kata yang sederhana Tuhan agar kami dapat mengerti Bapa. Engkau yang siapkan telinga kami, Engkau yang siapkan hati kami Tuhan untuk ditabur lebih lagi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang udah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya nih hari ini? Kakak percaya semuanya itu dalam keadaan baik dan sehat ya, amin? Amin. Sebelum mulai firman hari ini, kakak mau ajak buat adik-adik yang udah bisa nyatet, udah bisa nulis, udah bisa baca, yuk bisa siapin Alkitabnya, catatannya, dan alat tulisnya. Kalau udah, perhatiin kakak baik-baik ya. Nah, judul firman minggu ini adalah fokus. Apa? Fokus, F-O-K-U-S. Nah, ayatnya ada di Yosua pasal yang ke-6. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak untuk kita lihat video dulu ya. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota
Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, adik-adik, tadi udah pada lihat videonya kan? Pastinya udah dong. Terus ceritanya tadi tentang apa sih? Ceritanya tadi tentang Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, kakak mau kasih tahu dulu nih. Tembok Yeriko tuh ya adik-adik, itu tebelnya banget dan tingginya juga banget. Tebel temboknya tuh kira-kira 6 meter dan tingginya itu kira-kira 14 meter adik-adik. Wah, kalau dibayangin tuh seberapa sih kak? Nah, kalau dibayangin nih untuk tebalnya 6 meter ya adik-adik, itu kira-kira ada 3 mobil yang besar itu berderet ke samping, tapi masih ada lebihnya. Jadi tebel banget ya adik-adik, pasti lebih dari sini. Nah, untuk tingginya itu kira-kira setinggi rumah 3-4 lantai loh. Nah, kira-kira nih ya, kalau udah tebelnya segitu besarnya, terus tingginya juga segitu, gampang gak sih adik-adik buat dirobohin? Enggak ya, pastinya enggak. Dan tahu gak adik-adik, tembok sekuat itu tadi tuh bisa roboh bukan karena bahan peledak, bukan karena gempa bumi, tapi karena apa? Karena kuasa Tuhan. Tuhan kita hebat, karena itu kita harus fokus atau tertuju pada Tuhan. Nah, kalau bangsa Israel tuh cuma fokusnya ke temboknya itu terus, ngelihat kok temboknya setinggi itu ya, setebel itu, gimana sih biar bisa runtuh, biar bisa roboh. Pasti nih bangsa Israel tuh akan putus asa adik-adik, karena mereka gak punya alat-alat yang canggih untuk ngerobohin tembok itu adik-adik. Belum lagi nih, mereka tuh juga harus berhadapan dengan pasukan kota Yeriko. Tapi ternyata mereka tuh fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan yang maha dahsyat. Mereka dengerin apa kata Tuhan, mereka dengerin apa firman Tuhan. Walaupun caranya aneh, tapi ingat adik-adik, mereka percaya dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan akhirnya temboknya runtuh. Nah, apa sih kata Tuhan adik-adik biar bangsa Israel dan kita nih, kakak dan adik-adik di rumah, biar tetap fokus. Nah, Tuhan kasih pesan gini nih adik-adik, boleh dicatat nih. Tuhan kasih pesan agar bangsa Israel itu gak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri adik-adik. Artinya apa tuh kak? Artinya supaya bangsa Israel itu gak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jadi tetap di jalannya, gak ke kanan gak ke kiri. Nah, mungkin nih adik-adik ada banyak hal yang menarik waktu bangsa Israel itu berjalan ngelilingi tembok Yeriko. Contohnya nih, mungkin ada suara yang ngejek mereka, ngapain sih kalian itu keliling-keliling jalan-jalan tiap hari? Terus mungkin ada yang nganggep mereka stres, mau merobohkan tembok kok malah keliling-keliling aja. Terus mungkin mereka juga ngerasa capek, ngerasa lelah adik-adik.
Tapi mereka nggak mikirin loh, kalau mereka capek, mereka nggak mikirin kelelahan mereka. Dan bahkan mereka juga pasti ngerasa bosen adik-adik. Tiap hari harus kelilingin tembok itu. Tapi mereka tetap ingat kalau mereka harus fokus sama Tuhan. Dan di hari terakhir mereka harus berkelilingnya lebih banyak dari yang sebelumnya ya. 7 kali. Pasti itu capek banget adik-adik. Apalagi habis itu mereka harus bersorak-sorai. Tapi perlu diingat lagi nih, kalau bangsa Israel itu tetap taat. Karena yang mereka pikirin adalah tembok itu bisa roboh. Dan mereka terus fokus sama tujuan dan fokusnya pastinya sama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau minta adik-adik untuk catat poinnya nih. Gimana sih kak untuk kita bisa memulai langkah yang baru untuk misalnya raih tujuan kita, untuk mungkin meraih cita-cita kita nih adik-adik. Misalnya ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi polisi, tentara, misalnya jadi pengusaha atau jadi dokter. Nah kita tuh juga harus fokus ya adik-adik, fokus sama apa yang menjadi tujuan kita. Kakak kasih tahu nih kuncinya. Yang pertama, jangan pedulikan orang-orang yang mengejek kita. Sama seperti bangsa Israel tadi. Mungkin ada yang mengejek mereka, ada yang katain mereka aneh, ada yang mungkin mengatakan mereka stres, tapi mereka tetap fokus sama tujuan mereka, supaya tembok Yeriko itu roboh. Yang kedua, jangan cepat bosan, terus kita berpaling pada hal-hal yang lain. Padahal yang ini aja belum selesai. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus tekun atau rajin. Nah contohnya nih, kakak kasih contoh. Misalnya adik-adik nih mau jadi atlet bulu tangkis. Terus adik-adik udah latihan terus sampai berhasil. Jadi jangan baru sebentar terus ngerasa nyerah, ngerasa aduh capek, latihan terus, aduh sakit, gak mau lah, aku bosen, kenapa sih harus latihan bulu tangkis terus. Akhirnya adik-adik nyerah, adik-adik ganti jadi atlet renang. Terus akhirnya waktu mau jadi atlet renang, berenang gak bisa-bisa. Dan adik-adik pindah lagi nih ke basket. Akhirnya kita gak bisa mencapai apa-apa adik-adik karena kita gak fokus. Nah kalau udah kita fokus sama tujuan kita, yang paling penting selanjutnya adalah jangan lupa kita fokus sama Tuhan adik-adik. Jangan lupa untuk kita mengandalkan Tuhan dan minta pimpinan Tuhan. Jadi adik-adik jangan terlalu rajin untuk berlatih aja, rajin belajar aja, sampai-sampai adik-adik melupakan Tuhan. Karena Tuhan itu yang kasih kita kemampuan adik-adik. Tuhan yang kasih kita kepintaran, Tuhan yang kasih kita bimbingan, sehingga kita bisa berhasil. Jadi kita harus selalu punya waktu buat Tuhan adik-adik. Tuhan harus tetap jadi yang nomor 1. Gak boleh untuk kita menomorduakan Tuhan. Jadi gak ada alasan untuk kita enggak saat teduh. Yang harus kita kurangi adalah waktu kita santai-santai, mungkin waktu kita sibuk, mungkin waktu kita lagi istirahat, waktu kita lagi sibuk adik-adik. Tapi perlu diingat, boleh untuk santai-santai, boleh untuk refreshing, namun enggak untuk waktu yang lama ya, jangan terlalu lama adik-adik. Nah sekian firman hari ini, kakak mau ingetin lagi nih, kalau hari ini kita belajar untuk fokus sama tujuan kita, fokus sama cita-cita kita, dan fokus sama Tuhan. Jadi adik-adik harus lakuin 2 poin penting ini. Oke, ayat hafalannya ada di Yosua 1 ayat 7c. Kakak bacain ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin buat firman Tuhan. Kakak mau ajak untuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
buat firman hari ini. Kami sudah belajar untuk tetap fokus sama apa yang menjadi tujuan kami, fokus sama cita-cita kami. Dan tak lupa kami juga belajar untuk fokus sama Engkau ya Tuhan. Kami gak lupa untuk terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang tolong pimpin dan sertai kami ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk melakukan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Loren, kita udah selesai nih. Iya nih Kak. Kita udah selesai dengerin firman Tuhan ya tadi ya Kak. Nah sekarang saatnya kita mau kasih pengumuman. Pengumuman yang pertama, di hari Kamis yaitu kita ada menara doa. Nah buat adik-adik yang rindu nih, kita mau sama-sama hadir di hari Kamis jam 6 sore via Zoom ya. Jadi adik-adik bisa minta infonya ke Kak Uli. Lanjut Kak. Oh, pengumuman yang kedua Kak, ada Cool Kids tiap hari Jumat jam 5 sore. Ini juga via Zoom ya, jadi buat linknya bisa minta ke kakak-kakaknya. Nah, biasanya nih belum pernah dipengumumin nih Kak. Apa nih Kak? Nah di hari Sabtu kita itu ada Music Zone Kak. Wah. Jam 2 siang, Iya, jam 2 2 siang siang. Kak. Nah buat adik-adik yang rindu nih mungkin mau pelayanan ya Kak, bisa hubungin Kak Noel dan Kak Uli. Oke, pengumuman yang terakhir nih Kak, Iya, ibadah Tuke. Buat kelas kecil diadakan jam 8 pagi di YouTube dan buat kelas besar diadakan jam 10 pagi di Zoom. Jadi buat linknya jangan lupa minta ke kakak-kakaknya ya. Oke. Udah ya Sekian Kak? aja Kak, udah Kak. Udah, silakan ditutup Kak. Oke. Terima kasih buat teman adik-adik yang udah ikut di ibadah hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.